teman-teman, perkenalkan nama saya Joyania Simanjuntak kelas D Geografi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan judul jurnal saya tentang meningkatkan minat siswa belajar dengan menggunakan media pembelajaran konvensional dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya sudah membaca jurnal tersebut dan saya akan menceritakan kembali jurnal-jurnal yang saya baca tadi. Jadi, tujuan pendidikan di negara Indonesia itu diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat untuk warga negara Indonesia yang bersifat kritis, cerdas, berpartisipasi, dan berakhlak mulia. Tujuan ini bisa kita capai jika semua warga Indonesia itu harus bekerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di kelas. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini, kita harus menggunakan penggunaan beragam model pembelajaran yang harus kita barengi dengan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran ini bisa kita amati oleh visual, audio, dan audiovisual. Dan saya akan menjelaskan tentang visual. Visual itu berarti media pembelajaran yang bisa kita lihat secara langsung dan bisa kita amati, seperti gambar. Terus yang kedua itu adalah audio. Audio itu berarti media pembelajaran yang harus kita dengar dan kita harus memahami dari media tersebut. Contohnya itu seperti rekaman atau video-video. Terus yang ketiga itu adalah audiovisual. Audiovisual itu berarti media pembelajaran yang harus kita lihat secara langsung, yang kita amati dan bisa kita dengar. Contoh itu seperti video. Tadi yang audio itu media pembelajaran yang harus kita dengar seperti rekaman atau VN tersebut. Baik, dari ketiga media tersebut, media ini dapat termasuk dalam media modern, ya teman-teman. Dan media modern ini bisa ditunjang oleh alat-alat elektronik. Pada zaman sekarang ini kita sudah mengetahui kalau teknologi itu sudah maju, sudah cepat dan sudah pesat, terutama dalam komunikatif, digital, dan semua informasinya itu bersifat dinamis. Namun percepatan teknologi ini semakin meningkat, kita harus sebanding dengan fasilitas penunjangnya agar minat siswa itu dapat mengikuti pembelajaran semakin yang meningkat. Perkembangan zaman sekarang ini mengharuskan guru itu untuk menjelaskan kembali kepada siswanya supaya siswanya itu dapat mudah dimengerti dan mudah dipahami. Dan guru juga menggunakan beragam media pembelajaran yang seperti saya bilang tadi. Media pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama itu adalah audio, terus ada visual dan audiovisual. Jadi guru itu harus menggunakan media pembelajarannya supaya apa? Supaya siswa itu bisa mengerti dan supaya paham siswa tersebut. Baik, saya akan membilangkan lagi bahwa adapun fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang kita ketahui bahwa pembelajaran di kelas itu khususnya para guru khususnya para guru di semua mata pelajaran, kita harus mengajarkan siswa itu pakai media pembelajaran yaitu PowerPoint dan kayak PPT dan Word, ya. Terus siswa juga dilibatkan sama sekali dengan penentuan maupun penggunaan media pembelajaran yang akan dipakai oleh guru tersebut. Baik, kita masuk dengan metode. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penggunaan metode kualitatif ini dilakukan agar penelitian itu menjadi terfokus pada perhatian dan juga kejadian yang alamiah. Penelitian ini juga dilaksanakan di sekolah menengah atas PGRI 1 Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY pada kelas 10 yang beranggota 46 orang. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi secara langsung, mengamati kejadian secara langsung di lokasi penelitian. Lalu wawancara ini juga
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya, kayak mengajukan pertanyaan tentang pendidikan kewarganegaraan ini kepada siswanya. Terus penelitian ini juga mengambil berupa gambar, foto, dan video, dan supaya rekaman-rekaman siswa tersebut supaya didengar oleh penelitian tersebut dan buat dan dijadikan sebagai jurnal ya teman-teman. Makanya penelitian ini harus menggunakan foto, video, rekaman, lengkaplah satu paket itu dengan media pembelajaran yang ketiga ini ya teman-teman, tadi yang saya sudah jelaskan. Terus itu rekaman ini yang sudah dibuat oleh peneliti ini dapat menyimpan data-data yang sudah untuk dokumentasinya supaya tidak hilang teman-teman. Dan adapun perubahan interpretasinya. Baik, kita masuk dengan hasil dan pembahasannya itu ya teman-teman. Penelitian ini ditemukan di kelas 10 maaf ya teman-teman, di kelas 10 SMA PGRI ini di Bantul di Provinsi DI Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa minat belajar mereka itu sangat berkurang dan sangat berkurang mengikuti pembelajaran tersebut karena tidak antusias ya teman-teman. Berdasarkan wawancara yang saya jelaskan tadi, adapun salah satu siswa yang diperoleh informasi bahwa kegiatan belajar itu selalu menggunakan media PowerPoint atau PPT ya teman-teman. Jadi pas wawancara mereka itu sudah bertanya kan peneliti ini pada siswa, bertanya semuanya tentang media pembelajaran. Ternyata siswa menjawab tidak efektif atau tidak berkurang istilahnya. Jadi siswa menjawab kalau mereka itu selama belajar memakai media pembelajaran PowerPoint, PPT ya teman-teman. Dan juga mereka menggunakan metode ceramah yang ditanya oleh guru tersebut. Adapun 3 indikator minat belajar siswa yang diwawancarai. Yang pertama itu ada pertanyaannya, mempersiapkan buku catatan dan buku pelajaran, itu indikator yang pertama. Tapi di pertemuan pertama itu mereka kurang. Karena apa ya teman-teman? Karena guru tidak menjelaskan itu. Guru hanya kayak membahas RPS lah istilahnya. Kalau di mahasiswa itu di perkuliahan itu kayak dosen menjelaskan RPS. Cuman kalau di guru dan siswa ini tidak menjelaskan RPS ya teman-teman. Tapi guru ini menjelaskan tentang yang awal baru jumpa aja gitu, kayak perkenalan, kayak di mana gini, belum sampai dia membahas tentang pelajaran atau segala macam. Itu di pertemuan pertama. Terus guru juga menyampaikan kepada murid-muridnya supaya pertemuan selanjutnya yang mereka belajar akan mempersiapkan buku catatan, dan buku catatan ini kayak bisa mereka pahami gitu loh. Jadi guru menjelaskan, mereka memahami sambil mencatat gitu. Jadi pertemuan pertama itu masih kurang. Dan yang kedua itu adalah pertemuan kedua itu masih baik lah. Karena apa? Karena di pertemuan pertama sudah mengingatkan bahwa siswa itu harus membeli buku catatan supaya guru menjelaskan, mereka mencatat gitu. Jadi pertemuan kedua itu sangat baik. Terus yang pertemuan ketiga pun itu juga sangat baik ya. Dari tadi pertemuan pertama kurang, yang pertemuan kedua itu baik, dan ketiga itu sangat baik. Karena apa? Mereka sudah mencatat semua rangkuman atau catatan yang guru menjelaskan di papan tulis gitu loh. Jadi kita sebagai mahasiswa calon guru ini ya, kita sudah tahu bahwa siswa ini masih kurang mampu. Jadi siswa ini harus mencatat kembali yang dikatakan oleh guru di papan tulis itu. Terus yang kedua itu indikatornya mengikuti dan memperhatikan secara seksama segala sesuatu yang sedang disampaikan oleh guru. Yang pertemuan pertama itu ya masih kurang lah, yang seperti saya bilang tadi ya teman-teman. Terus yang kedua, pertemuan kedua itu sangat baik. Karena apa? Guru sudah menjelaskan nih ya, guru sudah menjelaskan tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kan pendidikan kewarganegaraan itu sangat luas ya teman-teman ya. Kita ketahui kalau pendidikan kewarganegaraan itu sangat luas, pengetahuannya sangat luas, yang kita harus tahu gitu kan. Jadi pertemuan kedua itu ya sangat baik karena mereka sudah mencatat, sudah mendengarkan, dan sudah tahu apa inti dari
dari hasil pembelajaran tersebut. Terus yang ketiga itu yang sangat baik lagi ya teman-teman. Karena apa? Sangat baik itu berarti dia sudah paham, sudah memahami materi-materi yang disampaikan guru tersebut. Terus yang ketiga itu berarti mendengarkan guru saat memberikan petunjuk-petunjuk pembelajaran dengan media pembelajaran konvensional. Baik teman-teman, saya sudah menjelaskan tadi tentang media pembelajaran konvensional itu ya tadi teman-teman. Jadi kalau di pertemuan pertama itu memang masih kurang, bukan kurang sih, kayak cukup baik. Terus yang kedua itu adalah sangat baik juga dalam pertemuan kedua karena mereka sudah mendengarkan guru dan sudah memperhatikan, kayak bukan memperhatikan ya, kayak mereka guru ini hanya gambar gitu kan, gambar. Jadi siswa mengamati gambar tersebut dan guru ini juga menjelaskan apa maksud dari gambar mereka ini gitu. Kan ada kayak contohnya ya di kewarganegaraan, contohnya kayak adalah peta gitu kan, peta gini. Kan kewarganegaraan itu luas, bukan peta sih, kayak gambar apa namanya? Sejarah itu ya, gambar-gambar sejarah istilahnya. Jadi guru menggambar sejarah. Jadi siswa mengerti apa maksud dari gambar yang dibuat oleh guru ini itu ya. Terus mereka juga menggunakan alat pengindra pendengar. Jadi mereka mendengarkan guru menjelaskan apa yang arti gambar ini, gini segala macam. Jadi siswa itu sangat mengerti. Jadi pertemuan kedua itu sangat baik. Terus pertemuan ketiga itu sangat baik kali lah. Mereka sudah paham, sudah memahaminya juga. Teman-teman, sekian dari hasil saya menjelaskan jurnal tersebut. Semoga teman-teman bermanfaat dan semoga bisa mengerti supaya bisa pahami yang saya jelaskan. Maaf teman-teman kalau saya ada kurangnya, maaf teman-teman juga kalau saya banyak kesalahan dan banyak lirik-liriknya. Jadi sedikit-sedikit menghafal, maaf ya teman-teman. Demikianlah saya sampaikan hasil yang saya ketahui tentang judul jurnal tersebut ya teman-teman. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya berterima kasih kepada teman-teman sudah mau mendengarkan dan mau memahami penjelasan saya. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.